Shalom semua warga kerajaan. Kalau kita bertahan menghadapi ujian ataupun pencobaan, maka seperti janji Tuhan, kita menerima reward from the Lord. Di Ibrani pasal 6 ya ditunjukkan bahwa ayat 10, bukan Tuhan itu lupa atau tidak adil, unrighteous, sehingga lupa apa saudara tabur, terutama buat Anda semua yang melayani Tuhan dengan setia. Nanti kalau hari Natal tahun ini, anugerah Tuhan saya melayani dia 46 tahun. Segala puji bagi namanya. Dan di balik 36 tahun, dan saya harus tahu bahwa semuanya itu terjadi karena bukan cuma iman, tapi juga kesabaran dan keteguhan, perseverance. Firman Allah mengatakan bahwa kita harus menunjukkan kesungguhan yang pasti supaya pengharapan itu bukan cuma jauh, tapi jadi milik kita. Di ayat 12 dijelaskan iman dan kesabaran. Sekali lagi, kalau iman saja nggak cukup, tetapi iman dan ketekunan, iman dan kesabaran. Mungkin Anda pernah dengar saya belajar teknologi sipil itu cuma 5 tahun. Ya, jadi sarjana teknik sipil. Tapi tekun logi saya masih belajar sampai sekarang. Apa yang membuat orang tidak menerima janji Tuhan? Kebosanan. Dan mengira Tuhan itu lupa. Mengira Tuhan itu yaitu demensia. Tidak, dia tidak lupa. Dia sedang membentuk di dalam diri kita, membentuk satu kualitas. Sebab kita tahu iman itu sabar. Ya, kasih itu sabar. Ya, bukan cuma iman, tapi kasih itu sabar. 1 Korintus 13. Dan ditutup dengan panjang sabar, saudaraku. Makrotimea, panjang sabar. Dan firman Tuhan ketika memberikan janji pada Abraham bahwa keturunan jadi berkat, dan juga dikatakan bagaimana dia akan bukan cuma jadi berkat, tetapi diberkati luar biasa. Dan oleh keturunannya itu Kristus, segala bangsa akan menerima berkat dan janji Allah. Dan dia bersumpah dengan dirinya sendiri. Kapan itu? Kejadian 22. Ketika dia menguji Abraham, dan pada saat itu dia bersumpah demi dirinya sendiri. In blessing I will bless you, in multiplying I will multiply you. Janjinya luar biasa. Dia bersumpah demi dirinya. Siapa Tuhan perlu bersumpah? Tidak perlu dong. Kalau ada orang suka berkata bersumpah, hati-hati, dia pendusta, saudara. Karena ada yang lebih tinggi. Orang lain bersumpah demi Tuhan, demi apa saja, tapi Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Sebab yang suka bimbang itu adalah Abraham dan kita. Bapak orang percaya loh. Dan kita tahu bagaimana dia menunggu kian lama, tidak bisa. Istrinya punya ide lebih baik menurut mereka. Hampiri Hagar, hambamu itu. Dan sampai sekarang peperangan terjadi antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Dari Ishak keluar Yakub, yaitu Israel, melawan Ismail sampai hari ini. Donald Trump tidak bisa menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikan cuma Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, oleh iman dan ketekunan kita menerima janji Tuhan. Saya sebagai seorang pria dan sebagai suami tentu saja ingin punya anak. Dan saya memberi nama istri saya itu Sarah, saudaraku. Yang aneh barusan ini, usia kami lebih 70 tahun, ada seorang hakim yang juga melayani Tuhan. Dia berdoa supaya istri saya punya anak. Istri saya tidak mau. Tetapi yang lebih dari itu, setelah saya memberitahu dalam segala perkara, iman dan ketekunan, barulah kita menerima pemenuhan janji Tuhan. Dan selain daripada itu, kita menjadikan pengharapan kita yaitu sesuatu milik yang pasti. Saya bermimpi untuk mendirikan 1000 gereja buat Tuhan. Dan itu melalui hal yang tidak mudah, saudaraku. Ya, sekarang ini 560 sekian dan 1000 itu saya kelihatan. Kita ada di lereng gunung. Tetapi Tuhan berkata mimpimu terlalu kecil. If God is your senior partner, make sure mimpimu itu akan pasti gagal kalau tidak ada Tuhan. God bless you. Tekun dan sabar. Sing sabar lan mantep, tekan pungkasani. Itu bahasa Ibrani. Yang sabar dan tekun sampai kesudahannya. God bless you. Amin. Amin, amin. Shalom. Shalom. Shalom.
Shalomnya kurang mantap. Shalom. Shalom. Haleluya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat pakai doreng-doreng ya, army gitu ya, sudah. Karena kita sedang memperingati Hari Pahlawan, maka biarlah jiwa kepahlawanan, jiwa tekad itu ada dalam setiap kehidupan warga kerajaan Allah. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai hari ini Engkau selalu mencurahkan kebaikan, anugerah-Mu atas setiap kami. Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan kota kami. Kami melepaskan shalom untuk Indonesia, melepaskan shalom untuk kota Jember. Kami berdoa Tuhan memberkati tanahnya, berkati airnya, berkati udaranya. Juga Engkau memberkati para pemimpin bangsa Indonesia mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga pemimpin kota kami Jember ini Tuhan Yesus, Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kami percaya Engkau memberikan kesatuan hati kepada setiap pemimpin kami Tuhan Yesus, supaya mereka dapat memimpin dan memerintah bangsa dan kota kami dengan hikmat yang dari Engkau. Terima kasih juga kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami, untuk Bapak Pastor Timotius Arifin Tuhan Yesus, kami percaya, dan istri Engkau memberi kesehatan, kekuatan dan hikmat. Juga kami berdoa untuk pemimpin rohani kami di tempat ini, di GBI Rock Jember ini Tuhan Yesus, untuk Pastor Benny Kristanto dan istri. Kami percaya juga Engkau memberi kesehatan, kekuatan dan hikmat yang baru selalu tercurah atas mereka dimanapun mereka melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dan kami sebentar akan mau memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau Allah kami, Raja segala raja, yang siap merayakan kebaikan Tuhan, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya kalau hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bukan kuat dan bukan gagah kita, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung ini diratakan oleh kekuatan-Mu Yesus. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Amin. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung ini diratakan oleh kuasa-Mu Yesus. Ku dimampukan denganmu, ku dilayakan dalam kebenaran dan patutanmu, dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Amin. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung ini diratakan oleh kekuatan
kuasa, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Mari sembah Tuhan, katakan dalam perkara. Hey! Suaranya bisa lebih keras, saudaraku, amin. Dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Jangan berharap dapat ku takut. Dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih. Mari sekali lagi katakan, jangan berharap dapat ku takut. Hanya di dalam Engkau Yesus Tuhan berikan kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu.
Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sungguh nyata, terbukti sepanjang musim hidup kami. Yes. Engkau Allah yang setia, karena kami tahu Engkau Allah Immanuel.
setia, Kau pimpin langkahku, sertai jalan-jalanku. Engkau Tuhan tak pernah lalai dalam setiap janji-Mu. Engkau kuatkan, Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu limpah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syadaralaba, syadaralaba, kaya syadaralaba, kaya syadaralaba. Sebab kami mempercayai sampai hari ini tangan-Mu yang memegang kami untuk kami terus berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami menyadari tangan-Mu yang kuat yang menopang kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hari di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari jemaat Tuhan katakan ku yakin. Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Setiap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Setiap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Sekali sini. lagi katakan ku yakin Tuhan. Nyatakan keyakinanmu bahwa Engkau punya Allah yang hidup, bahwa Engkau menyembah Allah yang setia. Haleluya. Sangat ku yakin Kau hadir. Sebab itu kami terima kemenangan daripada Tuhan. Kesembuhan, kesembuhan terjadi, kekuatan terjadi, kekuatan
Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk berperkara, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan hidup melakukan firman-Mu. Dan kami sangat yakin percaya hidup orang yang melakukan kehendak Tuhan tidak akan pernah gagal, sebab kami tahu bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan. Beritakan firman-Mu buat setiap kami. Tuhan menolong mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa-apa saja yang Engkau hendak sampaikan kepada setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan naungi setiap hati kami. Turunkan roh hikmat, roh pewahyuan akan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum duduk katakan merdeka. Ya, apapun yang terjadi harus mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin. Jadi sama-sama katakan semangat. Ya. Biar lagi mendung, biar lagi mengalami masalah, saudara tetap semangat. Amin. Haleluya. Oke, menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah saudara juga, terutama saudara yang sekarang ini dalam keadaan sakit, di rumah sakit. Percaya bahwa Tuhan berperkara. Haleluya. Apa kabar yang di sini? Apanya yang luar biasa? Betul Pak, 100 ya. Bukan kitanya. Kitanya tanpa Yesus sebetulnya nggak ada apa-apanya. Setuju? Setuju ya? Oke, kita akan belajar pada pagi siang hari ini. Siap belajar? Amin. Konsentrasi ya. Oke, jadi mari putuskan dulu dengan semua koneksi dengan yang selain firman Tuhan ya. Tugas-tugas masakan di dapur ya. Terus orderan-orderan tolong untuk tidak diurus sementara. Beberapa waktu ke depan kita akan belajar satu hal, bahwa di waktu-waktu hari ini betul-betul saudara. Kalau saudara dan saya menyimak dan juga peka dan kita diingatkan oleh firman Tuhan, maka waktu-waktu ini sebetulnya tidak ada waktu lagi untuk kita mempermainkan pertumbuhan kerohanian kita. Setuju? Jadi bukan jadi anggota gereja itu sangat tidak cukup. Setuju? Sangat tidak cukup, saudara. Apalagi maksudnya gini, menjadi pemeluk agama Kristen itu juga bukan modal yang cukup untuk kita menghadapi waktu-waktu yang semakin tidak menentu. Ada begitu banyak kejutan-kejutan yang terjadi di muka bumi ini, di dunia yang sekarang sedang terjadi. Itulah sebabnya saya mempercayai bahwa setiap tema yang Tuhan berikan buat gereja kita melalui gembala senior kita Pastor Timotius Arifin. Tadi saudara yang sudah hadir di jam 8 tepat, saudara mengikuti gembala senior. Ya, 46 tahun beliau melayani pekerjaan Tuhan dan beliau katakan bukan hanya iman tapi juga perlu kesabaran. Nah, masalahnya saudara, sabar itu ternyata harus diproses, dilatih dan dibentuk dan juga dibangun dalam diri kita. Haleluya. Nah saudara, tema kita pada bulan ini bicara tentang roh ketekunan. Dan ayat nats kita mari kita baca lagi. Minggu lalu kita membacanya bersama-sama. Tidak salah juga kalau minggu ini saya mengajak saudara untuk membaca bersama-sama. Para prajurit Allah yang siap membaca firman. Katakan haleluya. 1, 2, 3. Berbahagialah. Tunggu. Itu bukan mewakili sejumlah ini suaranya. Oke? Jadi lebih powerful. Ini awalnya berbahagialah. Nah, jadi membacanya juga sambil senyum. Coba senyum yang terbaik. Nah, berbahagialah orang yang terima jackpot. Ya, ini firman Tuhan ini berkata kepada kita, sudah? Lah. Oke. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan mahkota kehidupan
Tolong lanjutkan, ulang lagi. Kepada yang mengasihi dia, angkat tangan. Amin. Ini kepada yang mengasihi Tuhan. Dan saudara sudah angkat tangan, saudara tidak bisa bikin batal apa firman bilang ini. Bahwa yang mengasihi Tuhan itu pasti mengalami pencobaan. Mantap itu. Sama-sama katakan amin. Kalau saudara dan saya tidak mengalami pencobaan, itu berarti kita bisa jadi dianggap aman sama si Bolis. Yang dari Batak yang ketawa. Iya kan? Betul kan? Ngapain perlu dicobai? Ngapain perlu dites? Ngapain perlu ya ini istilahnya Batak semua nanti. Ngapain perlu digarain? Kalau saudara dan saya biasa-biasa saja. Setuju? Jadi kalau saudara dan saya mengalami pencobaan, dicobai, itu berarti saudara dan saya punya kualitas yang kemudian iblis mau kasih tunjuk sama Tuhan. Ya bener loh Tuhan, yang namanya Eniko Fitriana itu dia semangat gini-gini. Orang Tuhan bikin gini sama dia. Ini terjadi sudah sama satu orang yang Alkitab catat, namanya Ayub. Nah, kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, mari kita highlight atau kita ambil hampir semua kata di dalam ayat ini saya ambil pada akhirnya. Waktu saya mengambil kata yang menjadi kemudian saya garis bawahi itu banyak saudara. Pertama, berbahagia, ikuti saya, berbahagia. Kedua, bertahan dan tahan uji. Yang ketiga, pencobaan. Yang keempat, mahkota kehidupan dan janji Allah. Yang kelima, yang mengasihi dia. Saudara ikuti? Ada 5 tadi ya. Jadi mari kita mau belajar pada siang hari ini dan mau diajar bahwa berita baiknya adalah yang mengasihi Allah pasti mengalami pencobaan. Jadi itulah sebabnya siang hari ini saya beri judul, tahankah terhadap pencobaan. Amin. Kita akan belajar ya. Saya pun terus mau belajar supaya selalu saya katakan bahwa kalau kita mau macam-macam, kalau kita mau undur dari Tuhan, kalau kita sudah mau berhenti dari panggilan Tuhan, selalulah ingat bahwa bagaimana akhir kehidupan kita di lubang ukuran 1 kali 2 meter. Selalu ingat itu, betul? Karena pada waktu kita saudara sebelum sampai di lubang itu berarti Tuhan kasih kesempatan buat saudara dan saya. Sekali lagi, sebelum kita sampai di lubang itu, 1 kali 2 meter itu, berarti Tuhan kasih tugas buat saudara dan saya. Kasih kepercayaan buat saudara dan saya. Siapa? Yang mengasihi Tuhan. Nah, berita luar biasanya, pelaksana kehendak Tuhan itu tidak dijanjikan jalan mulus oleh Tuhan. Lagi, saudara, orang yang melakukan firman Tuhan tidak dijanjikan langit selalu biru, jalannya adalah jalan tol, bebas hambatan. Tidak demikian. Sebab ternyata Alkitab mencatat ada banyak hamba Tuhan di Alkitab yang kita baca dan harusnya kita selidiki, kita renungkan, kita tarik prinsip firman dan kemudian kita praktekkan dalam hidup kita. Bahwa orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang bersedia untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Karena sedianya saudara dan saya tidak dibawa untuk kemudian menjadi sebuah promosi. Kemudian ada banyak riuh gemuruh, tepuk tangan, kita dipuji banyak orang. Bukan ke situ Tuhan mau bawa saudara dan saya. Termasuk yang namanya platform pelayanan. Bukan itu tujuan Tuhan bawa kita. Tapi Tuhan bawa kita adalah Tuhan bentuk saudara dan saya serupa dan segambar dengan Allah supaya hidup saudara dan saya menjadi
menjadi representasi dari apa yang ada di surga, itu dunia bisa lihat dalam diri kita. Itulah sebabnya kita dibentuk. Saya pun tidak luput darinya. Saya pun juga dibentuk. Nah, siang hari ini kita akan belajar dari kata pencobaan supaya kita bisa mengerti dan memahami bahwa apakah kita punya ketahanan terhadap pencobaan. Pada waktu kita belajar nanti, saudara, tentang makna dari kata pencobaan. Ya, pencobaan bahasa Yunani berkata peirasmos, ya. Peirasmos ini memiliki sebuah arti eksperimen, upaya, percobaan dan juga pembuktian. Itu arti, saudara. Nah, kita akan melihat makna dari peirasmos ini sendiri. Yang pertama adalah kondisi atau situasi, hal-hal atau keadaan mental. Bicara mental ini pada jiwa kita, pikiran, perasaan dan kehendak kita yang menarik kepuasan jiwa. Sama-sama bilang kepuasan jiwa. Ya, dengan kata lain, kita ini saudara sedang mengalami sebuah godaan untuk kita ini terjatuh atau gugur dari iman kita kepada Allah. Tentu saudara dan saya atau saudara Bapak Ibu semua warga kerajaan Allah, salah satu dari 10 hukum perintah Allah dikatakan jangan ada ilah lain, jangan menyembah selain Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah bahwa dalam hidup orang percaya, saya langsung bicara orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini pencobaan adalah pencobaan yang kemudian saudara kita belajar darinya bahwa peirasmos ini berlaku dalam hidup orang percaya. Ada yang langsung kelihatan bedanya, ada juga yang bedanya itu kelihatan tipis. Nah, yang pasti mau kelihatan atau mau terlihat tipis, pengertian dari makna dari pencobaan atau peirasmos, sebuah kondisi, sebuah situasi yang kemudian terjadi dalam hidup kita yang membuat diri kita ini harus mengalami yang namanya kesetiaan dan keteguhan iman kita. Saudara ingat dengan apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego dan juga yang namanya Daniel. Pada waktu mereka dipromosikan dan mendapatkan peninggian dari raja. Dan kemudian pada satu waktu raja membuat patung untuk disembah. Dan titahnya adalah semua siapa saja, barang siapa saja, tidak ada pengecualian. Yang tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja, maka dia akan dihukum mati. Cerita ini kelihatannya hanya cerita untuk anak-anak sekolah minggu. Tapi tahukah bahwa di dalam peristiwa ini bukan cerita dongeng, tapi ini adalah kesaksian iman dari Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel yang bicara kepada saudara dan saya yang berlaku juga zaman ini. Karena berhalanya berbeda, saudara. Memang bukan patung secara fisik, ya, yang mungkin patung terbuat dari besi atau semen, cor-coran yang kuat, kemudian ukurannya besar begitu saudara. Tapi berhalanya itu sudah berbeda hari-hari ini, waktu-waktu ini. Yang mengikuti katakan ya. Kuncinya dari pengertian ini itu adalah kepuasan jiwa. Nah, saudara dan saya harus berawas-awas bahwa ini adalah serangan kepada gereja Tuhan. Kepuasan jiwa saudara dan saya sekarang ini terletak pada apa? Halo? Pada makanan, pada jabatan, pada apapun saudara ya, keuangan ya, kepuasan jiwa kita ini letaknya pada mana? Bahkan kalau saya sebut, apakah juga pada pelayanan? Halo?
Nah, semua yang saya sebutkan itu, bahkan masih ada banyak yang lain, ternyata hanya bersifat sementara. Amin. Nah, bisa saudara dan saya lihat pada waktu yang hal-hal yang tadi saya sebutkan sebagai contoh itu tadi saudara. Waktu itu tidak terjadi dalam diri kita, bagaimana hati saudara dan saya. Bagaimana pikiran, perasaan, kehendak kita. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata pada waktu anak manusia datang untuk yang kedua kali. Firman Tuhan berkata, adakah ia menjumpai apa? Iman. Udah itu. Jadi bicara kesetiaan kepada Allah. Iman kepada Allah kita ini sekarang pelan tapi pasti itu mulai digeser. Tidak lagi kepada Allah tapi kepada yang itu tadi. Pada waktu kita tidak memperoleh apa yang memuaskan diri kita dari itu hal-hal itu tadi, maka itu bisa dilihat bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun, dengar baik, sekalipun Allah yang kami sembah tidak tolong kami. Itu sebuah implementasi dalam hidup kita begini. Kalau yang bikin puas saudara dan saya itu adalah uang. Tapi pada waktu uang lagi sedikit bahkan gak ada uang. Apakah saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan? Halo. Halo. Selamat siang. Kalau kepuasan diri kita terletak pada pujian manusia, pada waktu itu enggak ada. Bahkan mungkin sahabat meninggalkan saudara, bahkan orang yang terdekat dengan saudara mengkhianati kita. Apakah yang kita tetapkan kepada Tuhan? Seperti SMA itu tadi, Sadrak, Mesak, Abednego, atau sebaliknya, gini kok pelayanan, gini kok ikut Tuhan. Maka kemudian yang ada adalah kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Kita tidak kemudian berpaling kepada diri kita sendiri, apa yang menjadi kepuasan jiwa kita. Nah saudara, Yesus dicobai di padang gurun. Pada waktu itu iblis berkata, ditunjukkan, wah kemilaunya dunia, wah ini luar biasa. Bisa ini diperoleh asalkan engkau menyembah aku, kata iblis kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, 3 kali dicobai, 3 kali pula awal dari jawaban Yesus selalu berkata apa? Ada tertulis. Itu tertulisnya bukan lagi di kertas, tapi tertulisnya di loh hati. Jadi itu firman yang sudah jadi rema, ada tertulis. Kita harus menyembah Tuhan Allah. Udah gitu. Jadi kalau mau dibilang, waktu kita ada tawaran, ada kondisi, situasi yang bahkan gini, kelihatannya cocok nih. Wah, cocok nih. Ini promosi datang dari Tuhan. Tuhan yang kita bikin sendiri. Padahal kemudian hati kita sebetulnya waktu promosi itu kita terima, hati kita malah makin jauh. Nah, apa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Jabatan atau Tuhan? Tuhan atau jabatan? Kita berkata ini promosi dari Tuhan. Tapi kalau kemudian buahnya adalah saudara dan saya tidak semakin mengenal Tuhan, tidak semakin cinta Tuhan, maka perlu dipertanyakan apakah promosi itu adalah promosi dari Tuhan. Kalaupun itu promosi dari Tuhan, harusnya saudara dan saya meresponnya adalah lewat promosi ini aku makin menyatakan bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Allah yang hidup. Haleluya. Nah saudara, kita belajar ya. Mengapa kemudian kita dibilang berbahagia? Karena pada waktu pencobaan itu terjadi dalam hidup kita,
adalah kesempatan untuk mengeluarkan atau muncul yang namanya kualitas iman kita. Kualitas karakter kita, kualitas hati kita, kualitas motivasi kehidupan kita. Nah, di dalam 1 Korintus berkata begini, pasal 10 ayat 13 dan 14. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan, sama-sama 2-3 biasa. Yang tidak melebihi kekuatan saudara dan saya sebagai manusia. Sebab Allah, sama-sama katakan, setia. Oke, tadi biasa, pencobaannya biasa. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Ia tidak membiarkan kita, saudara, dicobai melampaui kekuatan, kemampuan diri kita. Nah, janji Tuhan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat kabur. Tidak. Tapi sehingga kamu dapat menanggungnya, menghadapinya. Haleluya. Bukan dengan kuat dan gagah kita, kayak pujian tadi kita nyanyi. Tapi aku pasti dapat menanggungnya Tuhan. Aku percaya segala perkara dapat aku tanggung. Bukan ditinggalkan, kita tidak diciptakan oleh Allah, kita tidak sedang dibentuk oleh Allah menjadi pecundang. Ngomongnya ini gampang, tapi waktu kita betul-betul menghadapi yang namanya pencobaan, selalu ada pilihan setiap kali kita menghadapi pencobaan. Kita hadapi atau kita lari. Dan seringkali kita juga dengarkan, kalau kita tidak lulus pada satu hal, kemanapun kita pergi, sampai kapanpun kita akan diurus dengan hal yang sama. Selamat siang. Halo, sepakat? Jadi ayo dihadapi. Dihadapinya bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dihadapinya dikatakan di dalam Allah yang setia. Karena apa? Tuhan yang saudara dan saya sembah, Raja segala raja. Ini loh kata yang luar biasa. Dia tidak membiarkan. Jadi Tuhan itu udah tahu sekian, enggak usah ngomong seluruh dunia dah. Kita bilang nih seluruh di seisi ruangan ini, satu demi satu, satu demi satu. Itu Tuhan tahu batas kemampuannya Bapak Andrew, batas kemampuannya Saudari Yen, batas kemampuannya Ibu Feli. Itu Tuhan tahu dengan pasti gitu. Saya paling suka ayat ini saudara. Bukan yang lain gak suka, tapi saya langsung ingat ayat ini. Dia tidak akan membiarkan satu helai rambutmu jatuh. Kalau dia tanpa seizin Tuhan, dia tidak jatuh, saudara. Bayangin sehelai rambut. Apalagi waktu kita menghadapi pencobaan. Nah, kalimat yang terakhir dari ayat 14. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Paulus ngomong sama jemaat di Korintus, dan hari ini Tuhan ngomong sama jemaat di GBI Rock Jember. Jauhilah penyembahan. Apa sih berhala itu? Berhala itu dari bahasa Yunaninya, itu saudara baca sendiri. Coba dibaca, jangan sampai ada yang keseleo lidahnya. Pinter. Yang kemudian dari kata ini kita kenal idol. Ya kan? Manusia itu manusia gambar. Nah, saudara dan saya ini diciptakan tuh serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kalau misalnya saudara ditanya, siapa idolamu? Kenapa harus malu kalau kita bilang Yesus? Oh, iya dong. Halo, siapa coba idola yang bisa menyamai seperti Yesus? Waktu dicambuk, waktu mesti pikul salib, waktu digantung di kayu salib. Kalau Yesus bisa, saudara, dia mau bilang sama bapaknya, malaikat,
habisin mereka. Bisa terjadi? Bisa. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Karena Yesus tahu dia ada di kayu salib untuk melakukan kehendak Bapanya. Halo, berapa banyak dari saudara yang sampai hari ini masih mengejar, mengenal kehendak Bapa dan melakukannya dalam hidup kita? Berapa sering kita ini justru hanya melakukan apa yang kita kehendaki. Waktu kehendak Allah tidak cocok sama kehendak kita, kita tidak lakukan. Lalu kemudian pada waktu pencobaan terjadi dalam diri kita, maka kita dengan mudah, kalau ayat yang bulan lalu, iblis berkeliling mengaum-maum, ya, dia mencari orang yang dapat ditelannya. Pak Daniel Rey sampaikan bulan lalu ya, Tuhan itu di KM itu, KM siapa ya, kakak siapa saya lupa. Waktu sharing live tuh gini, Tuhan itu telaten. Iblis itu telaten. Dia tunggu sampai pas gitu kan. Waktu kita udah mulai dikuasai kecewa, kita udah mulai dikuasai dengan putus asa, kita kemudian dikuasai sama kekhawatiran, pas iblis masuk. Nggak usah pakai kerja keras. Halo? Nggak usah pakai kerja keras. Iblis cuma langsung tanamkan. Nggak usah ibadah. Nggak usah berdoa. Daripada berdoa, mending buka toko. Halo? Gitu kan? Itu cara mainnya. Karena apa? Karena tergantung pada saudara dan saya. Kalau idola kita, kalau Tuhan yang kita sembah itu yang terutama dan utama, maka saudara akan bisa melewati yang namanya peirasmos itu. Bahwa kalaupun Tuhan yang aku sembah tidak memberi jalan keluar, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Ini berat saudara. Tahukah bahwa peperangan di dunia sekarang ini bukan soal bicara bom atom saudara. Tapi bicara tentang perang paradigma. Dan paling saudara yang membuat gereja Tuhan gugur dalam iman. Karena kita kemudian hanya dikuasai namanya roh agamawi. Kita berpikir kita sudah rohani. Kita berpikir kita merasa bahwa kita sudah menuhankan itu. Yesus Kristus nomor 1 dalam diri kita. Padahal kita menuhankan diri kita. Padahal kita menuhankan pelayanan kita. Padahal kita menuhankan eksistensi diri kita di hadapan manusia lainnya. Supaya kita dianggap rohani. Halo, itulah sebabnya Matius pasal 7 ayat 21 dan 22 berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Even kita saudara dan saya pun termasuk. Aku kan sudah khotbah demi Engkau Tuhan. Aku sudah melayani, sudah tak beri semua harta, tenaga, pemikiran, semua aku sudah curahkan. Tapi Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Dalam kerajaan setiap kali ada kata kejahatan, itu bukan bicara tentang membunuh, berzina, merampok, saudara. Tapi yang dibilang kejahatan di dalam kerajaan adalah melanggar yang namanya titah raja. Itu udah kejahatan. Maknanya adalah apa sih berhala itu? Segala sesuatu yang kita bikin lebih penting, lebih utama, lebih oke, lebih utama daripada Yesus. Udah itu berhala. Jadi tidak susah-susah. Haleluya. Pada waktu kita kemudian, saudara, kita tetap berdoa. Nanti kita akan lihat di pengertian yang selanjutnya. Jadi itu saudara, dari pihak Tuhan, dia janji memberikan jalan keluar.
Dari pihak Tuhan, dia berkata, dia Allah yang setia. Dia memberikan jalan keluar, dia memberikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan. Mestinya kita udah tepar, udah gak mampu, udah hancur, udah remuk. Tapi oleh karena kita dengan setia, oleh karena kita cinta kepada Allah, oleh karena kita tetap mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Dan itu implementasinya dalam hidup kita banyak, saudara. Kita tetap ada di dalam ibadah, kita tetap berdoa, kita bersekutu, dan buah karakternya adalah kita menjadi orang yang tahan dalam segala keadaan, sekalipun situasinya, kondisinya, kelihatannya cocok, saudara. Tapi kita berkata, enggak, yang ini bikin aku jauh dari Tuhan, enggak mau aku. Sekalipun dari hal itu kita mendapatkan rupiah yang sangat banyak, tapi aku menomorsatukan Tuhan dalam hidupku. Itu yang pertama, saudara. Ya, yang kedua, makna dari peirasmos yaitu godaan untuk berdosa yang muncul dari yang namanya, sama-sama katakan, keinginan. Nah, ditambah dukungan, saya kasih tanda petik, keadaan luar. Kenapa saya kasih tanda petik? Karena sesungguhnya yang bermain di sini itu bukan keadaan luar atau pihak eksternal kita, dari luar diri kita. Tapi sebetulnya yang berperan itu adalah bagaimana kita menguasai yang namanya kita punya keinginan. Haleluya. Semua orang punya keinginan. Ingin makan, ingin beli baju, ingin tidur, ya, ingin masuk kuliah, ingin tidak masuk kuliah, ingin kerja, tidak ingin kerja. Gitu kan, ingin macam-macam, ingin menikah, ingin punya anak, ingin punya pacar. Yang mau punya pacar bilang asik. Ingin enggak? Ya, banyak keinginan. Pagi tadi atau mungkin dimulai tadi malam, ingin ibadah, ada yang enggak ingin ibadah. Betul? Ingin puasa, nggak ingin doa puasa. Nah, semua itu yang berperan tuh keinginan kita. Jadi berhenti, ya, salahkan orang lain, salahkan keadaan, kemudian kita cocok logi, gitu kan? Ya gimana, gitu kan? Ini saya ini, makanya saya nggak doa puasa. Ya gimana ini, soalnya gini, makanya akhirnya saya ini. Udah gitu, saudara. Kita hanya memainkan yang namanya, kita taruh namanya alasan, dan kemudian di situ muncul namanya kompro. Saya harus lanjutkan kompro, gitu kan. Kalau cuma saudara bisa lanjutkan kompor, gitu kan. Kompromi untuk apa? Kemudian kita tergoda untuk kita meleset dari sasaran. Itu dosa, itu hamartia. Harusnya kita dimuridkan, kemudian kita, enggak cocok aku, gitu kan. Macam-macam. Tapi kita belajar pada siang hari ini bahwa yang namanya keinginan dalam diri kita, kitab Yakobus berkata demikian. Ayat nas kita kan diambil dari pasal pertama ayat yang ke-12 dari surat Yakobus. Ayat 14 dan 15 bilang begini buat kita. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh 2-3 keinginannya sendiri. 2-3 keinginannya sendiri. Ya, keinginannya sendiri, bukan orang lain. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kalau sudah melahirkan maut, lalu kemudian saudara dan saya baru sadar, ya, kita butuh kasih karunia Allah untuk kita kembali kepada sasaran yang sudah Tuhan tetapkan. Itulah sebabnya jangan beri kompromi sedikit pun. Bapak Gembala berapa bulan lalu atau 2 bulan lalu sampaikan. Seorang pilot, dia menerbangkan yang namanya pesawat
meleset setengah derajat dari start awal, mestinya pergi ke negara A, dia bisa ke negara C. Yang awalnya cuman setengah derajat. Segala sesuatu yang melenceng dari firman Tuhan, tidak ada yang namanya dosa putih, tidak ada yang namanya dosa permakluman, tidak ada. Kalau udah kita melenceng, udah melenceng saudara, kita mesti balik. Kita tidak bisa berikan kompromi atau memberikan menaruh alasan atau dalil di situ. Karena dikatakan bahwa itulah namanya pencobaan. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita kemudian menundukkan keinginan kita kepada kehendak Kristus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 menerangkan. Semua yang ada di dalam, katakan dunia. Perhatikan ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau mau direnungkan baik-baik, kalau mau saudara dan saya bikin list, bikin daftar. Apa yang dikejar oleh manusia di muka bumi ini. Mengerucutnya ini ketiga hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan firman Tuhan catat, itu semua tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Semakin akhir dari zaman akhir, kualitas yang namanya kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah itu akan semakin kalau saya bilang itu semakin jarang terlihat. Karena apa? Karena itu tadi saudara, orang percaya hanya mengikuti keinginannya, lalu kemudian dibumbui dengan yang namanya hal-hal rohani. Kelihatannya itu rohani, tapi Tuhan selalu akan menunjukkan kepada saudara dan saya apakah itu kehendak Kristus atau keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup kita semata. Kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-17 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Tidak ada setengah daging, setengah roh, tidak ada saudara. Keinginan daging dan keinginan roh tidak bisa berjalan bersama-sama. Dan saya catat saudara kalimat di bawahnya. Hanya manusia roh yang kuat. Bagaimana manusia roh yang kuat? Manusia roh yang kuat itu adalah senantiasa terkoneksi dengan kerajaan Allah. Tidak perlu juga saudara, tidak apa-apa saudara nanti akan melihat ada disiplin, ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita bangun untuk membuat manusia roh kita kuat. Tapi kemudian saudara, Alkitab catat buat kita, saudara, hiduplah menurut roh. Maka keinginan daging itu akan terkalahkan. Jadi tidak perlu usir-usir keinginan daging. Perkuat manusia roh kita. Karena manusia roh yang kuatlah yang dapat menaklukkan keinginan daging. Nah pasal 5 ayat yang ke-24 dari kitab Galatia. Barang siapa menjadi, sama-sama katakan milik Kristus. Katakan saya milik Kristus. Tidak ada pengecualian. Waktu saudara berkata aku percaya, aku bersaksi dengan mulut dan dari hatiku. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang itu akan menerima benih yang baru. Halo? Jadi tidak ada namanya juga manusia. Dikatakan yang milik Kristus, dia diberi kemampuan untuk menyalibkan daging. Sama-sama katakan menyalibkan. Daging bilang, tidak usah ngampuni. Daging bilang, korupsi saja karena kamu butuh. Daging bilang, tidak usah kasih persembahan. Daging bilang, tidak usah memberi. Daging bilang, tidak usah berdoa. Daging bilang, tidak usah ibadah. Tapi milik Kristus, dia diberi kekuatan untuk menyalibkan daging. Dan Alkitab itu beri caranya saudara. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya.
Jadi latihan badani itu bukan ada guna, ada guna. Dan itu bagus. Haleluya. Haleluya Bapak Johan dan Ibu Karlina. Hampir setiap hari yuk. Saya lihat kecuali hari Minggu pasti. Jalan di alun-alun saya lihat kan. Wah. Dan memang benar. Kelihatan segar gitu kan. Ada guna berarti tiap-tiap hari. Tapi dikatakan tapi terbatas gunanya. Jadi ada batasannya. Haleluya. Nah, yang tidak ada batasnya gunanya, keterbatasan kegunaan itu dikatakan adalah ibadah. Sama-sama katakan ibadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup kapan? Hidup ini. Amin. Hidup ini maupun hidup yang akan datang, saudara ya. Nah, itu ibadah. Jadi ayo, jangan bosan ibadah. Kalau saudara dan saya sampai bosan ibadah itu ada dua hal. Ibadah secara komunal seperti ini, ibadah secara pribadi, dan ibadah itu juga bicara tentang godliness, gaya hidup kerajaan Allah. Di dalam pekerjaan, dimanapun, di kuliah, di sekolah, kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Itu ibadah. Amin. Nah saudara, jadi daya tahan itu dilatih dan dibangun melalui gaya hidup ini. Sama-sama bilang, pikul. Akan ku pikul salibku. Lagi 2, 3. Akan. Cukuplah kasih setiamu. Amin. Belum semua ternyata. 2, 3. Akan. Cukuplah kasih setiamu. Saya ndak ada yang dengar. Akan kau pikul salibku gitu kan. Jadi suruh orang lain pikul salib kita. Itu ndak ada saudara ya. Pikul salibmu. Saudara, karena apa? Matikan daging, mati bagi diri sendiri. Dengan demikian kita akan memiliki daya tahan sebesar apapun godaannya, seberat apapun tantangannya. Untuk kita kemudian meleset dari sasaran, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan bisa berkata, tidak, aku mau tetap melayani Tuhan. Aku mau tetap menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara, ada satu buku yang ditulis oleh Donald Whitney, ya, bicara tentang disiplin rohani untuk kehidupan seorang Kristen, ya. Di buku ini ada banyak yang dia tulis pasti. Saya tidak mungkin bawa semuanya, saudara, ya. Yang pertama dia tulis begini. Disiplin tanpa arahan, tanpa petunjuk, ya. Itu lama-lama akan menjadi membosankan. Jadi itulah perlunya namanya renungan tiap hari, saudara. Ada diarahkan mulai dari mana? Nggak usah tiap hari juga di doa pagi kita hari Sabtu. Ayo ikut doa pagi Sabtu. Itu salib tuh. Ya, matikan daging. Aduh, kayak enak. Aduh, ini enak-enak itu gitu. Nah padahal udah gak perlu keluar dari rumah atau dari kamar kos saudara. Bahkan maaf ya saudara, kalau saudara gak gosok gigi pun gak ada yang protes. Halo, karena apa? Karena online. Ya, tinggal klik. Nah saudara, itu disiplin. Tanpa arahan, saudara melakukan sesuatu secara terus menerus, tapi saudara tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada arahan yang jelas, saudara, lama-lama membosankan. Nah, saudara, kemudian dalam bukunya juga ditulis demikian, ya. Sekalipun mendisiplinkan diri itu terkadang sulit dan membutuhkan perjuangan, betul ya? Mendisiplin diri itu kan butuh perjuangan, butuh tekad. 21 hari di awal tahun kita selalu ada doa puasa. Daniel, tidak ada lagi nyaur-nyaur utang saudara ya. Udah 7 hari misalkan, oh ini hari ke-8 kok ada bakul bakso lewat, ding 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 ding. Tidak apa-apa wes, nanti aku berakhirnya tanggal 22. Gitu.
Ya lah, enggak ada lagi ya. Terus enggak putus-putus lah, itu memang perjuangannya. Pikul salibnya itu di situ. Ya. Nah, membutuhkan perjuangan. Nah, harus diingat ini bahwa disiplin diri itu bukan menghukum diri kita. Melainkan, wah ini bagus saudara. Melainkan sebuah upaya untuk melakukan, ya di situ dikatakan prompted di situ. Yang didorong oleh roh. Dan ini bukan roh kita, tetapi Roh Kudus di dalam diri kita. Yang sesungguhnya adalah itu yang hati kita inginkan. Saya langsung ingat Rasul Paulus ngomong begini. Kita ini kan kadang-kadang mengalami melakukan yang sebenarnya enggak hati kita ingin lakukan. Betul? Pada waktu itu terjadi sebuah yang namanya suara hati di sini dan berkata, kenapa kamu tidak lakukan? Atau kenapa kamu melakukan? Nah saudara, lewat yang namanya disiplin rohani itu tadi. Saudara melawan rasa malas, saudara melawan rasa jenuh. Saudara, nanti kita akan lihat hambatan-hambatan dari yang namanya roh ketekunan itu apa. Tapi waktu kita menaklukkannya, ya, perkataan ini betul dan menjadi benar saudara. Karena apa? Kemudian pada waktu kita mendisiplin diri kita, itu sedang menaikkan untuk kita ini lebih didorong oleh Roh Kudus daripada kedagingan kita. Dan ini yang namanya kepekaan rohani. Haleluya. Nah saudara, latihan itu butuh konsisten. Dan ini musuh dari konsistensi, jenuh, lelah atau stres, capek saudara ya. Kemudian motivasi yang sesaat atau juga motivasi rendah. Ini ada hubungannya dengan yang paling kanan. Komunitas dengan komunitas yang punya kebiasaan buruk. Ya, kalau dibilang sesaat itu ada istilahnya panas-panas. Panas-panas. Oh, bukan bakso ya. Panas-panas itu tadi, gitu kan. Wah, bergelora di awal, bang, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sudah mulai menurun. Bulan kelima makin menurun. Bulan ke-6 sudah nyaris tidak terdengar. Alias itunya tidak lagi panas. Kan itu tadi panas-panas. Itu tadi, gitu kan. Pada waktu sudah tidak dilakukan. Nah, karena apa? Motivasinya hanya sesaat. Motivasinya rendah. Dan itu juga bisa dipengaruhi sekalipun tidak bisa menyalahkan orang lain. Karena sesungguhnya saudara dan saya yang harusnya mengambil keputusan. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk bisa merusak. Namanya juga sama-sama katakan biasa. Kali pertama saudara bersama-sama dengan circle yang misalnya apa? Ngomongnya jorok, ngomongnya apa? Binatang-binatang itu tadi saudara, sumpah serapa maksudnya. Ya. Ada semut, ada kecoa, ada apa gitu kan ya. Kali pertama, kali kedua, kali kelima masih ini telinganya. Tapi kali 10, 20 kali kumpul, 50 kali kumpul, telinga kita mulai biasa. Dan kemudian tidak dipungkiri, tidak menutup kemungkinan mulut kita juga akan ikut. Haleluya. Yang waspada katakan yes. Lalu apa? Sibuk. Sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Termasuk ini, sibuk pelayanan buat saya sama Bapak Gembala. Ini juga harus hati-hati. Itulah sebabnya kita perlu dengan tegas dan lugas kapan disiplin rohani kita. Apa yang namanya disiplin? Itu mau ndak mau bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, kita harus tetap melakukan. Itu loh saudara. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah, ya. Tapi anehnya dibilang daging lemah, tapi kenapa justru suara dagingan yang lebih kita dengar? Katakan tidak lagi, ya.
Nah di dalam buku ini juga ada yang ditulis begini. Tidak ada yang namanya pertumbuhan rohani itu terjadi tanpa disiplin rohani. Jadi ayo disiplin dimuridkan. Masuk komsel, masuknya juga itu bukan dengan panas-panas itu tadi. Ya, tekun, lagi jenuh, lagi lelah, lagi sibuk, lagi rasanya bosan gitu membaca firman misalnya. Terus saudara lawan. Kita perlu berjuang di dalamnya, saudara. Nah sebab apa? Karena firman Tuhan berkata begini. Nah ini ajakan yang luar biasa saudara ya. Ajakan yang luar biasa. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Terbaca dari saudara? Oke, siap. Baca sama-sama. 2, 3. Lagi ya. 2, 3. Kalau ajakannya gini. Ikut ya ke mall. Ikut yuk rekreasi, ikut yuk makan, ikut yuk ini kemana gitu kan. Ini ikutlah menderita. Haleluyanya lebih rock lagi. 2, 3 haleluya. Ikut menderita sebagai prajurit yang baik. Apa prajurit yang baik? Ini loh. Nah, ya toh betul toh? Muncul toh? Sama-sama bilang haleluya. Ya, dikatakan prajurit yang baik, saudara baca ayat selanjutnya di Al-Kifun saudara. Dibilang firman Tuhan gini, seorang prajurit yang baik tidak memusingkan soal-soal penghidupannya sendiri. Kata yang mengerti katakan siap. Dia enggak khawatir saudara. Karena terkadang memang saudara harus bedakan ya. Ada hal-hal yang itu terjadi karena kita manajemennya kurang harus terus diperbaiki. Tapi ada hal-hal yang dikatakan peirasmos itu tadi. Bahwa itu terjadi diizinkan oleh Tuhan sama kepada Ayub. Betul? Itu Tuhan itu enggak sedang jahatin Ayub. Tapi sedang mengeluarkan kualitas iman dari Ayub. Tahukah Ayub itu sempat saudara, dia mengutuki hari lahirnya. Kita ini ngomong gampang kan. Wah Ayub itu kok sampai putus asa gitu. Kita jadi Ayub belum tentu tahan. Kenapa? Itu terjadi karena Tuhan tahu ini pencobaan tidak akan melebihi kemampuannya Ayub. Tuhan lihat kemampuan saya, enggak seperti Ayub, maka itu tidak diizinkan. Tapi kalau itu diizinkan karena Tuhan tahu kadarnya itu tidak akan melewati kemampuan saya. Tapi yang firman Tuhan mau berikan buat kita adalah, ayo hidup jangan kedagingan, jangan egosentris. Sampai Tuhan pun kita kacangin gitu, enggak kita pedulikan. Baru nanti kalau ada masalah, Tuhan tolong. Ayo disiplin diri kita. Seorang prajurit yang baik, dia tidak memusingkan penghidupannya. Dan firman Tuhan katakan gini, yang dia pikirkan adalah memperkenan komandannya. Haleluya. Jadi jangan kasih kendor saudara ya. Ayo setia beribadah, setia berkomsal, setia melakukan firman, setia untuk saudara renungkan firman. Karena dari situlah adalah yang namanya kehidupan kita yang sebenarnya yang akan kita bawa di hadapan Tuhan. Dengar ini, kita melakukan firman bukan supaya diselamatkan. Tapi justru sebaliknya karena kita sudah menerima keselamatan itu. Firman Tuhan berkata kita mengerjakan iman keselamatan kita dengan takut dan gentar, dan pada akhirnya ayat ini berlaku dalam hidup kita. Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia
termasuk di tempat ini, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Semua di atas bumi kan? Haleluya. Ya, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang ada pada saudara? Pegang apa yang ada padamu, apa yang ada pada kita. Iman, kesetiaan, integritas, gairah, cinta kepada Tuhan. Kepada salah satu jemaat di kitab Wahyu, Allah berkata, aku mencela engkau kalau engkau sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi mari warga kerajaan Allah, tumbuhkan cintamu kepada Tuhan. Karena saya percaya kita hanya bisa mengasihi Tuhan karena lebih dulu Tuhan mengasihi setiap diri saudara dan saya. Haleluya. Mari yang bersepakat dengan firman Tuhan ini, yang mau tetap menuruti firman Tuhan, tetap setia, bangkit berdiri, nyatakan keputusan saudara kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, ini hatiku, ini hidupku. Aku tahu bahwa di depan sana, di depan kemudian ada hal-hal yang tidak mudah, bahkan tidak mampu rasanya kami hadapi. Tetapi aku bersyukur berfirman-Mu yang datang kepadaku pada siang, sore, malam hari ini. Aku percaya Tuhan tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus. Pedang, bahaya, kelaparan, kesukaran, bahkan kenyamanan dan semua kenikmatan dunia, tidak ada yang dapat bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Sebab kasih-Mu terlalu berharga dan sangat berharga dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kali kami mau putus asa, setiap kali kami hendak Tuhan, kami mau mulai meleset dari Engkau, kami bersyukur Roh Kudus terus datang kepada kami. Kasih ingat kepada kami, supaya tidak ada iman yang gugur, supaya tidak ada yang gugur dalam panggilan Tuhan. Seberapapun berat yang harus kami alami Tuhan, waktu apapun yang kami hadapi, waktu kami pikul salib, kami percaya kami sedang memikulnya bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan kasih karunia, memberikan penghiburan, kekuatan buat setiap kami. Dan biarlah Tuhan seorang dengan yang lain, kami mau terus hidup di dalam kasih. Kami mau terus Tuhan hidup di dalam keluarga kerajaan ini, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menguatkan, saling menegur, saling menasehatkan dalam kasih. Sebab kami percaya Tuhan, di luar Tuhan, di dunia sana, kami tahu bahwa ada kehidupan yang semakin jahat. Kami percaya waktu kami menjadi keluarga kerajaan Allah yang hidup Tuhan di dalam firman-Mu, kami percaya berbeda-beda setiap karakter kami, tapi kami dipersatukan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan bicara lebih lagi buat setiap kami. Pulang dari tempat ini, aku percaya ada pribadi-pribadi yang diubahkan, ada keluarga-keluarga yang dijamah dalam nama Yesus. Kami percaya anak-anak, orang tua, besar, kecil, Tuhan, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, tidak ada satu pun yang luput, dijamah oleh Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam kerajaan Allah, sebab hanya kerajaan Allah lah yang tidak tergoncangkan, yang tidak bisa tergerus dengan zaman. Sebab kami bersepakat bahwa firman-Mu itu tinggal tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Oh rabashikaya rabatakara labaya syara rabatakara labaya syara rabah. Shikiara rabatakara labaya syara labaya shikara labah. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu. Tangan-tangan yang terangkat Tuhan, lihat hatinya. Aku berdoa Tuhan, biarlah Bapa Engkau tidak pernah mengambil kaki Dian dari hidup kami. Jangan ambil roh-Mu daripada kami ya Tuhan. Apapun pencobaan yang terjadi dalam diri kami, tawaran, godaan Tuhan, itu semua tidak bisa kami Tuhan, kami bisa hadapi dengan kami tetap berkata sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, cukup kasih karunia-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang tetap setia, katakan amin. Tuhan memberkati.
Mari olahraga bersama setiap hari Minggu jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Rock Journey Kelas Disciple pada tanggal 10 November 2025 diadakan melalui Zoom. Mari bergabung dalam Rock Journey untuk kita diperlengkapi lebih lagi. Daftarkan diri Anda sekarang juga dengan menghubungi Rock Center Jember. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Mari ambil bagian bersama untuk memperindah perayaan Natal kita tahun ini. Tim dekorasi Natal membutuhkan sekitar 800 kemasan detergen atau snack dengan bagian dalam berwarna silver mengkilap yang akan digunakan untuk membuat pohon Natal. Kemasan dapat dikumpulkan pada hari Minggu setelah ibadah kepada Ibu Lia atau melalui GKK masing-masing. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami, keluarga Bapak Tekat Sugito dan Ibu Novi. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri supaya kami bisa mengenal Bapak Ibu Saudara. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak yang hebat dan luar biasa. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah online, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Mari jemaat ulurkan tanganmu, menopang, mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu di tempat ini mengamenkan apa yang orang tua doakan bagi putra-putri mereka, Tuhan. Karena Engkau yang telah memilih anak-anak kami di waktu mereka masih ada di dalam kandungan, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, apa yang baik itu ada buat anak-anak kami, Tuhan. Engkau yang memperlengkapi dari kecil mereka dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat, dengan pengetahuan, bahkan pewahyuan, Tuhan. Dan Engkau yang melindungi keluar masuk mereka, Tuhan. Baik mereka waktu ada di sekolah, waktu mereka bermain, waktu mereka ada di rumah, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Tuhan. Bahkan rencana-Mu yang terbesar itu ada buat anak-anak kami, Tuhan. Mereka boleh melalui hari demi hari dengan kekuatan yang daripada Engkau, Tuhan. Masa depan mereka adalah masa depan yang gemilang, Tuhan, di dalam Engkau, Tuhan. Dan mereka adalah terang dan garam bagi dunia ini. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Amin, amin, amin. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tapi sebelum pulang mari beri tos kiri kanan muka belakang katakan gini. Engkau adalah orang-orang yang hebat. Haleluya. Mari semua sandang untuk bangun berdiri. Haleluya. Tibakanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tibakanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Mari sekali lagi katakan haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Mari katakan saya lebih. Saya lebih. Tunjuk kiri kananmu katakan kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Kita semua lebih. Kita semua lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita berdoa. Mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Yang telah menyertai, Kau yang hadir tengah-tengah kami, merasakan kasih-Mu, merasakan jamahan-Mu. Dan melalui firman-Mu, kami diajar, ditegur. Untuk sungguh-sungguh menjadikan Kau satu-satunya Tuhan, penguasa atas hidup kami. Kalau kami menyadari hidup kami bukan milik kami sendiri, tapi milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk kesempatan siang hari ini kami boleh mempersembahkan sesuatu bagi pelayanan di gereja ini Tuhan. Biar apa yang kami lakukan, yang kami berikan, boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan sekarang saudara angkatlah tangan-Mu, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Nyatakan Tuhan dalam segenap kehidupan-Mu, karena Tuhan sudah memberkati engkau, memperlengkapi engkau dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi. Melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah engkau menjadi suratan yang terbuka. Dimanapun orang melihat engkau adalah melihat Kristus di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau pulang. Kami mau menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada karena kami perwakilan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, bawalah segenap berkat ini. Di dalam nama Yesus, mari kita yang siap menjadi berkat di luar katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.